percaya, kami berterima kasih bahwa Anda telah bergabung dalam program ini dan terus berharap untuk bisa bersama-sama mengikuti setiap program yang kami tayangkan. Jangan lupa supaya Anda terus bisa mengikuti setiap video yang ada untuk subscribe, like, atau menyampaikan komen di kolom yang ada. Karena itu semuanya akan berarti dan pastinya akan memberkati kita semua. Jika Anda ingin mengetahui kegiatan-kegiatan kami lainnya, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera di deskripsi dan kami mengajak Anda sekalian untuk senantiasa bersekutu memuliakan Tuhan agar hidup ini diberkati, hidup ini jadi berkat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat percaya dimanapun Anda berada. Sukacita di dalam Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam program ini untuk bersekutu bersama menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus. Kita percaya Allah hadir dimanapun kita berada dan biarlah hati kita memberikan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan dalam kesempatan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah pujian kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami. Kami mau sembah Engkau di dalam segala situasi, di dalam hati yang bersyukur, di dalam hati yang berserah kepada Engkau. Allah memberkati kami, Allah mengurapi kami, sehingga kami bisa menikmati kebaikan lepas kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus. Inilah hati kami kepadamu. Haleluya. Engkaulah pertolongan kami satu-satunya Tuhan. Dan tidak ada yang lain di atas muka bumi ini selain Engkau. Kami berikan sembah kami bagimu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Yesus Kristus Tuhan. Allah yang bekerja dengan segala kemuliaan. Kami beri hormat, kami beri puji bagi Engkau Yesus Tuhan. Teduhkan hati untuk menyembah Dia saat ini. Sebab hanya Dia pertolongan kita satu-satunya yang membawa ketenangan. Haleluya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang
merasakan kasih-Mu Tuhan, memenuhi hidupku, hidup kami, hidup umat-Mu Tuhan. Merasakan kuasa-Mu bekerja, melawat yang sakit, menjamah yang susah. Di dalam Kau tiada yang mustahil Tuhan, asalkan kami percaya, hanya percaya, hanya percaya. Roh Kudus, Kau hadir menjamah setiap jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau perkasa luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau menyembah Kau Allah yang besar. Kami mau menyembah Tuhan yang benar. Kami mau sembah Kau yang gagah perkasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami berkata Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sekali lagi katakan, sebab Engkau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami proklamirkan saat ini
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Di tengah-tengah situasi kita umat percaya, apapun yang kita alami, mari terus proklamirkan Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat. Tidak ada kebuntuan di dalam Dia. Tidak ada yang mustahil di hadapan Dia. Asalkan teguh beriman, tetap percaya, kita akan selalu melihat jalan pertolongan yang Dia lakukan dan kerjakan buat kita. Hari ini mungkin dokter berkata, tidak ada kemungkinan bagi sakit penyakit kita disembuhkan. Hari ini kita melihat keretakan rumah tangga kita di ambang perpisahan dan rasanya tidak ada kemungkinan untuk bisa disatukan. Kita dihimpit, kita ditekan, kita dalam situasi yang di tengah-tengah lembah kekelaman. Tapi satu hal yang akan kita pelajari hari ini umat percaya. Seperti yang seorang tokoh Alkitab teladankan kepada kita, namanya Daniel. Daniel adalah seorang yang luar biasa, yang oleh anugerah Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin dia memiliki karir yang amat bagus, amat luar biasa. Tetapi kemudian di tengah-tengah karir itu, karena dia diangkat menjadi seorang pejabat di negara yang bukan negaranya sendiri, dia berlatar belakang sebagai seorang yang tertawan sebetulnya. Banyak orang yang iri hati kepadanya karena raja mengangkat dia menjadi salah satu petinggi di kerajaannya. Banyak orang gak suka sama dia, dan orang-orang itu berikhtiar supaya Daniel dilenyapkan. Dia harus melawan orang banyak yang gak suka sama dia, yang mencoba untuk mematikan langkahnya, mematikan hidupnya. Sampai-sampai orang-orang banyak ini berhasil membujuk raja mengeluarkan sebuah peraturan yang sebetulnya untuk menjegal Daniel. Dan ketika Daniel mendengarkan peraturan itu, ini yang dia lakukan umat percaya. Kita bisa membacanya dari kitab Daniel pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Dan yang menarik, kata-kata terakhirnya dikatakan, seperti yang biasa dilakukannya. Umat percaya justru yang dicari-cari kesalahan di dalam hidup Daniel adalah perilakunya menyembah Tuhan, kegiatannya menyembah Tuhan. Tetapi ketika Daniel mendengar bahwa ada peraturan bahwa hanya raja yang boleh disembah dan tidak boleh menyembah pribadi yang lainnya, Daniel pulang ke rumahnya dan justru dia berdoa. Dan kalimatnya berkata, berdoa seperti biasa yang dia lakukan. Seringkali banyak di antara kita umat percaya, ketika kita ada di dalam persoalan, ketika kita ada dalam masalah, apa yang biasa kita kerjakan kepada Tuhan, peribadatan kita, saat teduh kita, ketekunan kita, berdoa dan membaca Alkitab, justru menjadi berkurang dan banyak yang meninggalkan. Kita beralasan dengan berkata, tidak ada waktu, aku sibuk dengan masalah yang ada. Atau ada yang berkata, hatiku tidak mood, hatiku tidak legowo untuk menyembah, percuma, nanti tidak rasa apa-apa. Umat percaya, jangan tinggalkan kebiasaan yang benar, di mana kita memang harus terhubung dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini,
di mana kita juga sulit beribadah secara merdeka seperti pada waktu yang dahulu. Dan kita sekarang menggunakan sarana online untuk saling bersekutu bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Banyak orang yang pada akhirnya tidak biasa lagi melakukan apa yang sudah biasa mereka lakukan untuk menyembah Tuhan. Karena mereka berkata, rasanya gak enak dengan online menyembah Tuhan. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Bahkan justru semakin giat untuk melakukannya. Semakin bertekun untuk mengerjakannya. Jangan izinkan masalah menjauhi kita dari kebiasaan yang ada. Jangan izinkan pergumulan justru membuat kita turun frekuensinya untuk datang kepada Tuhan. Daniel tetap melakukan 3 kali, Alkitab katakan. Itu biasa dia lakukan. Dia tidak bergain dengan Tuhan, dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, aku ini lagi dalam masalah, izinkan aku menyegarkan pikiran. Jadi 2 kali aja ya Tuhan. Atau 1 kali aja ya Tuhan, toh aku tetap terhubung dengan Engkau. Tidak, umat percaya. 3 kali yang dia biasa lakukan, 3 kali itu dia lakukan. Bahkan mungkin kalau dia berkesempatan, dia tingkatkan lagi jadi 4 kali, jadi 5 kali, jadi 6 kali. Dan sebanyak-banyaknya dia datang kepada Tuhan. Jangan izinkan situasi menyulitkan kita untuk datang kepada Tuhan. Pastikan kita setia. Kita setia untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan tambah tekun lagi. Tambah setia lagi. Dan akhirnya dalam kisah ini luar biasa. Apakah kemudian peraturan itu dibatalkan? Justru kegiatan Daniel menyembah Tuhan memang itu yang dinanti-nantikan untuk dijebak. Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Dia tetap berhadapan dengan konsekuensi. Tapi di situ tangan Tuhan bekerja. Pembelaan Tuhan sempurna. Semalam-malaman dia ada di gua singa yang lapar untuk menerkamnya. Tapi Tuhan mampu mengatupkan mulut singa itu. Dan mujizat terjadi. Bahkan 1 goresan luka pun tidak ada di tubuhnya. Dia merdeka. Kedekatan kita dengan Tuhan akan membawa banyak berkat. Untuk itu sekali lagi umat percaya, jangan lupakan, jangan tidak lakukan apa yang sudah biasa kita lakukan. Terlebih dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita berdoa. Pergumulan kami silih berganti Tuhan. Masalah kami begitu besar rasanya kami rasakan. Terkadang kami ingin diam saja, tidak lakukan apa-apa karena saking tekanan itu kami rasakan berat. Bahkan kami ingin lari, kami ingin kabur dari situasi ini. Karena rasanya tidak kuat lagi. Dan ini seringkali menyebabkan kami tidak berelasi lagi dengan Tuhan, tidak berdoa lagi dengan Tuhan. Bapa, dari teladan Daniel, di tengah-tengah kesulitan apapun, bahkan betul-betul kesulitan ada di depan dan dia hadapi. Dia tetap melakukan apa yang biasa dia lakukan dalam penyembahannya kepada Tuhan. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, mereka tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, mereka tidak mengurangi keintiman dengan Tuhan, bahkan mereka akan bertambah-tambah di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan menjadi yang utama, Tuhan menjadi yang segala-galanya. Karena Tuhan memang satu-satunya kekuatan kami. Dan kami akan membuktikan ketika kami sungguh-sungguh di dalam Engkau.
Apa yang dijanjikan Tuhan ya dan amin. Pertolongannya tepat pada waktunya. Pertolongannya tidak bisa dibayangkan dalam pikiran kami, tetapi nyata terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap umat percaya dimanapun mereka berada, hatinya dibangkitkan, hatinya dikuatkan, komitmennya kembali diperbaharui untuk menyembah, memuliakan, berintim dengan Tuhan senantiasa. Dan kami akan lihat di masa depan kami, Tuhan buka pintu, Tuhan buat jalan, Tuhan kerjakan mujizat bagi setiap orang yang melayani Dia. Terima kasih Bapa, diberkatilah umat percaya dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Entah apapun itu sakit penyakitnya Tuhan, dengan bilur-bilur darah Yesus Engkau bekerja, menjamah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Segala virus, bakteri, kuman, penyakit apapun dipatahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan terjadi bagi para umat percaya dimanapun mereka berada. Bahkan kalau ada di antara keluarga mereka yang juga mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dan biarlah sakit penyakit itu membawa mereka untuk teringat, untuk kembali, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang ada, Tuhan kami berdoa, pagari keluarga-keluarga yang ada biar selalu bersatu di dalam Engkau, saling memberkati, saling menopang, saling melindungi ya Tuhan, sebagai anggota-anggota yang Kau percayakan bersama-sama di dalam satu keluarga. Berkati para ayah, Kau berikan kekuatan sebagai kepala keluarga Tuhan, untuk menjadi imam di tengah-tengah keluarga yang ada. Berkati para ibu yang bekerja bersama-sama dengan suami untuk memberkati anak-anak mereka, mengatur dan mengelola rumah tangga yang ada. Berkati anak-anak supaya terus hormat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, dan berprestasi dengan benar di dalam setiap pekerjaan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan atas setiap keluarga yang ada. Tuhan, kami juga berdoa bagi tenaga kesehatan yang hari ini terus berjuang di tengah-tengah situasi pandemi yang terus menerus Tuhan di seluruh dunia, bahkan di negara kami. Tuhan kami berdoa, berikan penghiburan, berikan kekuatan kepada tenaga-tenaga kesehatan Tuhan. Berkati jerih lelah mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan tidak dipandang sia-sia. Bangsa dan negara kami terus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati presiden kami, berkati jajaran menteri, departemen yang ada semua Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di dalam setiap aparat pemerintahan. Di tengah-tengah kesulitan bangsa yang sedang dihadapi oleh karena pandemi COVID-19. Jangan ada orang-orang yang mengambil keuntungan yang buruk di tengah-tengah situasi ini. Tuhan, berkati hati rakyat kami. Bersabar di tengah situasi yang tidak menguntungkan ini. Dan biarlah sekali lagi doa kami, segala situasi ini membuat kami memandang Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah doa dan permohonan kami berkenan di hati-Mu. Dan pada waktunya segalanya akan menjadi indah. Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.